Dokter mengekspos penghancuran data epidemi, pembakaran di tengah malam, polisi bersenjata berjaga. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, baru-baru ini banyak orang di China melaporkan bahwa Partai Komunis China telah mengamanatkan penghapusan semua data terkait pandemi. Seorang dokter dari sebuah rumah sakit di China Utara melaporkan bahwa fasilitasnya menghancurkan berbagai jenis data medis, termasuk pendaftaran pasien, catatan vaksinasi, penerimaan darurat, gejala, sertifikat kematian, resep pengobatan, dan sertifikat kematian terkait pandemi yang disahkan untuk kremasi oleh pejabat keamanan publik, sekali atau 2 kali sebulan. Dia menggambarkan proses rahasia di mana para dokter dibangunkan di malam hari untuk mengumpulkan dan membakar dokumen-dokumen itu, dengan ponsel dilarang, dan lebih dari 100 dokumen dimusnahkan setiap kali, tergantung pada ukuran rumah sakit. Mendiskusikan tindakan ini di dalam rumah sakit adalah dilarang keras. Dengan data yang dikontrol dengan ketat, suasananya menjadi sangat menakutkan dan bungkam. Dokter hanya mengungkapkan rasa frustrasinya secara pribadi, merenungkan tantangan kali ini. Pemerintah rumah sakit dengan tegas menyarankan untuk tetap hidup, dan agar tetap diam. Layak dicatat, pemusnahan dokumen secara resmi disetujui setiap bulan oleh Komisaris Politik Biro Keamanan Publik setempat dan Wakil Kepala Daerah. Pemusnahan dokumen dilakukan di bawah pengawasan 6 orang, termasuk petugas polisi di fasilitas yang ditunjuk. Seorang dokter menggambarkan lokasinya memiliki lubang dalam, yang mampu menampung 7 atau 8 lapis dokumen, yang kemudian disiram dengan campuran lilin putih panas, bensin, dan alkohol, sebelum dibakar. Pesertanya berpakaian putih atau hitam, yang disebut terakhir menandakan petugas polisi, yang tetap diam untuk menutupi identitas mereka. Dokter menyatakan bahwa pemusnahan data ini berasal dari rasa takut jika rahasia terungkap, bertujuan untuk meningkatkan kerahasiaan guna mencegah insiden domestik mencapai platform internasional, sehingga menghilangkan alasan untuk strategi masa depan China daratan. Dia tidak mengungkapkan apa yang mungkin diperlukan dalam rencana masa depan pihak berwenang ini. Dampak pandemi kali ini terhadap daerah pedesaan adalah sangat buruk, dengan meluasnya infeksi, yang diperburuk oleh kemiskinan dan lemahnya sistem pelayanan kesehatan. Pencabutan lockdown menyebabkan wabah yang parah di komunitas-komunitas ini. Menurut pengamatannya, dari perjalanan terkait pekerjaan ke daerah pedesaan, orang-orang yang tidak mampu membayar pengobatan COVID-19 seringkali dibiarkan mati di rumah. Dalam kasus yang ekstrim seluruh desa dimusnahkan. Untuk membendung wabah beberapa desa mengambil tindakan drastis termasuk membakar daerah yang terkena dampak dengan bensin atau solar, sehingga tidak ada jejak masyarakat atau banyak anak yang hilang karena virus. Meski terjadi tragedi ini, angka populasi tetap tidak berubah. Sistem tidak memberikan insentif dalam pelaporan kematian karena hal ini akan mengakibatkan penghentian subsidi dari otoritas yang lebih tinggi. Dalam upaya memenuhi kuota vaksinasi yang ditetapkan oleh Partai Komunis China, 1 orang diberikan dosis yang diperuntukkan bagi 4 orang, termasuk mereka yang meninggal, untuk memastikan bahwa semua vaksin yang didistribusikan telah digunakan. Sekretaris desa dapat memperoleh 500 yuan untuk setiap penduduk desa yang divaksinasi. Insentif keuangan akan hilang jika pendaftaran rumah tangga dibatalkan.